Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berlalu 5 hari. Sudah berlalu 5 hari daripada bulan Dzulhijjah ini. Sekarang kita perlu melihat kembali apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, sehingga nanti dari hasil yang kita dapatkan ini adalah menjadi bahan evaluasi. Jadi karena itu 9 hari yang penuh dengan keagungan ini gunakanlah untuk menjadi kebaikan bagi diri kita, keberkahan bagi diri kita, sehingga nanti setelah dilakukan insya Allah akan membawa hal-hal yang positif di dalam kehidupan ini, dan akan menjadikan kita ini tadi menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang tidak menambahkan keimanan bagi diri kita, bahkan menambahkan kejelekan bagi diri kita. Karena itu ya ikhwani, marilah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melakukan, terus menjalankan apa yang menjadi kebaikan bagi diri kita. Para ulama mengatakan puasa yang dilakukan oleh orang di bulan Dzulhijjah ini, ya, jadi dari semua bulan Ashhurul Hurum ini yang paling dicintai oleh Allah Dzulhijjah. Rajab, Sya'ban, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena yang namanya bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dan tentunya kalau yang namanya bulan penuh keberkahan, insya Allah akan membawa hal yang positif bagi diri kita, bahkan menjadikan kita semakin untuk bertambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita lanjutkan pembahasan fikih yang seperti biasanya. Kemarin kita sudah membahas tentang mandi. Yang kita tahu bahwasanya di antara sebab-sebabnya mandi itu ada 6. Apa saja daripada 6 itu tadi? Yang pertama adalah ketika masuknya, dalam arti masuknya zakar ke dalam liang vagina. Yang dimaksud adalah bagian atas, ya, bagian helmnya itu kalau dia masuk semuanya, maka wajib untuk mandi meskipun tidak keluar mani. Kemudian yang kedua sudah kita bahas tentang mani, keluar mani, ada mani, ada wadi, ada madi. Kalau madi dan wadi, madi dan wadi itu adalah najis, tidak wajib mandi. Kalau yang namanya mani tidak najis tapi wajib mandi. Jadi meskipun ada orang habis hubungan suami istri, kemudian dari si wanita mengeluarkan seperti itu mani, bisa jadi yang keluar itu adalah maninya dia sendiri, ya. Maka kalau yang demikian, si perempuan ini diwajibkan untuk apa? Mandi lagi. Atau boleh jadi itu adalah sisa daripada suaminya, maka tidak diwajibkan mandi, cukup seperti orang keluar kencing, maka cukup dia cebok saja seperti itu. Nah, nanti setelah dia cebok membuat menjadikan dirinya ini tadi cukup. Setelah itu nanti kalau mau sholat cukup dia untuk berwudu. Kemudian selanjutnya adalah al-haid, kemudian nifas, yang terakhir adalah melahirkan. Haid dan nifas jelas, ya, habis selesai haid tidak boleh dikumpuli kecuali setelah mandi. Kemudian kalau nifas, setelah selesai nifas juga begitu, tidak boleh dikumpuli kecuali setelah mandi. Kemudian kita juga tahu yang namanya melahirkan, wiladah, ya, melahirkan. Nah, kalau orang melahirkan ini wajib dia itu mandi
meskipun dirinya tidak keluar darah di saat melahirkan. Misalkan ada kasus yang agak enggak lazim gitu ya. Ada orang melahirkan tanpa mengeluarkan darah misalkan ya. Lahirnya normal kan. Maka dia tetap diwajibkan untuk apa? Maka dia tetap diwajibkan untuk menjalankan yang namanya mandi. Kemudian kita sudah tahu bahwasanya mandi itu yang pertama adalah disertai dengan niat terlebih dahulu. Apa niatnya tadi? Nawaitu raf'al hadatsil akbar lillahi ta'ala, di bagian mana saja dari tubuh. Ada orang cuci tangan di keran, kemudian dia bilang nawaitu raf'al hadatsil akbar lillahi ta'ala. Cukup? Cukup. Ada sebagian ulama, ada sebagian lagi mengatakan, oh itu kan berarti bukan anggota inti. Tidak. Semuanya itu menjadi satu jasad. Paham ya? Nah, kemudian setelah dia niatkan, terus dia harus mandi itu menyeluruhkan seluruh bagian badannya, baik lipatan-lipatan, kemudian termasuk yang bagian belakangnya ya, itu harus teliti ya, jangan sampai ada yang luput, terutama di bagian rambut. Kita perlu yang namanya keramas, dalam arti membasahi rambut. Tidak harus berkeramas memakai sampo. Kalau bagi perempuannya itu kalau seandainya belum pernah berhubungan, maka dia cukup mandi saja. Mandi, kemudian yang bagiannya saja sedikit ya, tidak perlu jongkok. Ketika mandi nggak perlu jongkok. Tapi kalau sudah menikah ya, dalam arti dia sudah pernah hubungan badan, maka itu si perempuan harus jongkok, dan di bagian alat vitalnya itu disiram ya. Supaya apa? Supaya itu tadi mandinya tidak menyisakan yang namanya sedikit daripada hadas besar. Karena kalau menyisakan sedikit bisa jadi tidak sah ya kan? Bisa jadi tidak sah ibadah yang dia lakukan. Tidak kena air gitu. Ya. Jadi kalau tidak ada satu spot, satu titik di badan kita yang tidak terkena air, maka itu bagian itu masih terkena hadas besar. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas tentang mandi besar, apa yang selanjutnya? Sunnahnya mandi adalah sama seperti sunnahnya wudu. Cuman di dalam mandi itu nanti sebelum mandi disunahkan wudu terlebih dahulu. Setelah disunahkan wudu ya, kemudian dia membasuh bagian kepala 3 kali, bagian sebelah kanan tubuh 3 kali, yang depan 3 kali, yang kanan sebagian belakang 3 kali, kiri depan 3 kali, kiri belakang berapa? 3 kali. Kalau sudah dia lakukan itu semuanya, maka dia berarti sudah melakukan sunnah-sunnah yang ada dalam wudu. Ada lagi satu sunnah mungkin jarang kita lakukan, adalah apa? Orang terdahulu itu ketika mereka mandi, mereka itu menutup aurat. Jadi tidak telanjang bulat, pakai sarung ya. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk bagian daripada apa? Sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mandi ada sarungnya sendiri. Waktu mandi ada apa? Sarungnya sendiri. Ada sarungnya sendiri. Setelah itu nanti mau diganti sarungnya atau apa, ya terserah, tidak jadi masalah. Tapi cuman yang jelas adalah ketika dia melakukan yang namanya al-ghusl ini tadi, dia sudah melakukannya dengan cara yang sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi juga perlu yang namanya kehati-hatian. Kenapa kok pakai ini?
saya malu. Sebab ketika kita masuk di kamar mandi, malaikat itu tidak masuk. Raqib Atid itu tidak ikut sama kita. Tapi kalau kamu melakukan maksiat di dalam kamar mandi, akan tercium bau. Kalau kamu baca doa di dalam hati, akan tercium bau. Kalau taat, baunya wangi. Kalau maksiat, baunya busuk. Paham ya? Jadi bahkan para sahabat terdahulu itu, Sayyidina Utsman sebelum ke kamar mandi biasanya naruh kayak tempat gitu di luar. Buat apa ini? Ya, para malaikatnya biar duduk di situ. Sebagai bentuk adab kepada siapa? Allah Subhanahu. Ini orang imannya kuat. Dia sudah mengatakan gini, tidak diawasi malaikat pun saya sudah merasa diawasi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan daripada sunnah-sunnah yang ada di dalam mandi, yang paling penting dijaga ketika mandi, ya. Ketika mandi jangan sampai ada air itu yang dari basuhan pertama ada yang nyiprat. Sebab kalau yang habis mengangkat hadas itu dia adalah apa? Air mustakmal. Air mustakmal, ya. Nah, kalau dia air mustakmal itu tadi sudah tidak bisa dipakai lagi. Ada satu permasalahan tentang orang yang belum sunat, gimana mandinya? Ada orang sudah balik belum sunat. Ada seorang baru Islam, kan tidak mungkin dia langsung sunat. Ya, langsung sunat kan? Tidak pakai langsung sunat, jangan langsung sunat. Gimana? Dia mandinya wajib untuk kan itu kan lapisan 2, kulitnya itu di kemaluannya lapisan 2, jadi harus dibelek begini supaya yang bagian dalamnya itu juga kan kena. Ya, jadi ketika mandi ininya harus dibelek. Ya, pokoknya apa dibelek, dibuka lah gitu ya. Ya seperti itu. Nah, ya supaya kena air. Nah. Baik. Kalau yang masih hidup dia wajib disiram air sampai yang di bagian bawahnya. Nah, kalau nggak bisa dia misalkan nggak bisa dibelek itu yang bagian bawahnya karena ada sakitnya atau apa, maka itu masih tersisa satu bagian belum kena air. Dengan demikian kata ahli fikih, dia itu seperti faqidut tahuren, seperti orang yang tidak punya air, seperti orang yang tidak punya tanah, jadi tidak bisa ditayamumi. Gimana? Wajib dia untuk sholat. Jadi sholat seperti sholat hormat waktu. Ada orang tua misalkan baru masuk Islam, paham ini? Baru masuk Islam, atau bukan tua, ya mungkin dia ada sakit, lagi dalam masa penyembuhan. Ketika mandi besar ini kan harus dibelek begitu ya, tapi mungkin masih ada penyakitnya atau ada lukanya atau apa. Gimana? Mandi aja yang bagian luar, sisanya yang di bawahnya ini tadi tidak bisa ditutupi dengan tayamum. Yang bisa ditutupi dengan tayamum itu apa? Kalau seandainya dia sudah mati. Lah terus sholatnya gimana? Ya sudah, sholat saja seperti sholatnya orang hormat waktu. Kayak kita di jalan nggak punya air, nggak punya tanah, nggak bisa tayamum, nggak bisa wudu. Artinya apa? Ya sudah, sholat sekedar menggugurkan dosa. Nanti kalau sudah beres, sudah nemukan air atau sudah nemukan tanah, kalau kita orang normal, ya kita wajib mengulang lagi. Lah kalau bagi orang ini, kalau dia sudah kalau dia sudah wudu, kalau dia sudah sunat baru. Kalau dia sudah sunat baru bisa apa? Baru dia ulangi lagi yang di masa itu. Tapi kalau seandainya dia normal, cuman dia belum khitan, terus sudah dibelek di bawahnya itu tadi, ya bagian kulitnya itu tadi yang nutupi ininya tadi dinaikkan sehingga dibersihkan lagi, itu sudah tidak perlu apa untuk mengulangi sholatnya lagi. Nah, kemudian kalau misalkan orang mati dia belum sunat, belum khitan, orang laki mati belum khitan,
Kalau menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar, jadi dimandeni dulu mayitnya. Kan ini ada satu bagian yang belum kena air. Ya. Gimana untuk yang bawah itu ditayamumi? Ngerti tak? Diambilkan tanah, ditayamumi di wajahnya, kemudian ditayamumi di tangannya. Terus nanti setelah itu ya dikafani, ya disolati seperti biasa. Pendapat yang lain mengatakan, wah ini masih ada hadasnya, masih ada kurangnya. Jadi kalau bagian mandi wajibnya ini belum sempurna, ya sudah cukup dimandeni saja, tapi nggak usah disolati. Kenapa? Karena mandinya sendiri masih belum sah. Lola kejem kalau gini. Ya toh? Awak dewi kan pasti pertanyaan ya. Tapi kalau dilihat alasannya juga benar. Terus gimana? Ya kita pakai pendapat Al-Imam Ibnu Hajar. Habis dimandeni, biarkan dulu kering sedikit ya, atau diusap, kemudian nanti ditayamumi, sret. Diambilkan tanah, niatkan tayamum ke dia, sret. Terus di tangannya sedikit, udah selesai. Terus setelah itu dikafani, disolatin, dimakamkan. Jelas ini ya? Ya ini jadi setiap yang ada di dalam Islam itu selalu ada jawabannya. Kemudian sunnahnya mandi sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas. Adapun cara makruhnya adalah dia makruhnya itu yang berlawanan dengan sunnahnya mandi. Nah, sekarang yang saya bahas ada mandi-mandi yang sunnah. Apa mandi-mandi yang sunnah? Yang pertama, paling afdol mandi sunnah itu untuk mandi Jumat. Sampai masuknya kapan? Masuknya setelah subuh. Habis subuh hari Jumat sampai mau berangkat kerja, niatkan juga untuk bersih diri, niatkan juga untuk apa? Sunnahnya Jumat. Adus, saya niat mandi untuk sholat Jumat. Sunnah itu. Pas tepat hari Jumat. Yang kedua, dan ini dikhususkan bagi orang yang hadir Jumat. Tapi kalau sampai musafir, tak terkena kewajiban sholat Jumat, tidak disunahkan untuk mandi. Yang kedua, mandi Idul Fitri, Idul Adha. Itu bisa mandinya dari kapan? Dari tengah malam. Waktunya luas. Dari tengah mana? Dari tengah malam. Meskipun itu orangnya adalah tidak niat untuk hadir sholatul id. Misalkan perempuan lagi haid, ya, atau perempuan lagi nifas, dia tetap disunahkan untuk apa? Mandi. Lagi pula masa id sampai tidak sholat. Masa id sampai tidak mandi lah, tidak mungkin. Masuk rio-yoan kepet-kepet tidak mungkin lah. Ya. Kemudian mandinya bagi orang yang sudah mandikan orang mati. Ada orang mandikan orang mati. Habis dia mandikan orang mati, dia disunahkan untuk mandi. Ya, kenapa? Supaya mengembalikan tenaganya. Karena ketika bersentuhan dengan jasadnya orang mati, biasanya lemes badannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah untuk sholat minta hujan, sholat istisqa. Mau sholat istisqa, sebelum sholat istisqa disunahkan mandi. Saya niat mandi untuk sholat istisqa. Termasuk juga mandi untuk sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sunnah. Sebelum menjalankan itu disunahkan untuk mandi. Termasuk juga mandinya orang kafir ketika Islam. Ini kalau dia belum pernah junub. Nah, kalau dia sudah junub, wajib bagi dia untuk wajib baginya untuk mandi. Ya, nah. Kemudian orang selesai dari kegilaan atau siuman dari pingsan, habis pingsan dia siuman, sunnah mandi. Sunnah mandi. Kemudian mandi setelah dia bekam, sunnah mandi. Kan orang bekam itu kan tenaganya habis. Setelah itu disunahkan untuk mandi. Kemudian mau sholat atau mau untuk setiap fardu,
Ya. Mau masuk masjid disunahkan. Dan termasuk yang nomor 10 adalah mandi tiap malam di bulan Ramadan. Ya, mandi tiap malam di bulan Ramadan. Dan juga mandi-mandi ketika haji dan umroh. Waktu mau ihram sunnah mandi, waktu mau masuk Mekah sunnah mandi. Lebih terlalu banyak mandinya, saya kena mandi-mandi ini terus, nanti saya sakit. Itu niatnya bisa dibarengkan semua. Ya. Niatnya bisa dibarengkan semua. Niatnya bisa dibarengkan semua. Termasuk mau wukuf di Arafah, sunnah mandi. Ya, sunnah mandi. Termasuk mau masuk kota Madinahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disunahkan untuk mandi. Dan sunnah mandi untuk menghadiri majelisnya kaum muslimin. Sampai mau ada kumpulan taklim begini, sunnah mandi. Tak bisa mandi, wudu. Ya, ini padahal mengingat di masa lalu itu sulitnya air. Nah ini nek sing saiki iki banyu nih. Makanya saya lihat dulu itu pernah di salah satu daerah ya di Hadramut itu, daerah Doan sana, hujan itu kan jarang, mungkin setahun itu cuman 1-2 kali, mungkin lah, kadang 2 tahun sekali. Jadi ketika ada hujan, pernah ada hujan tengah malam, waduh kayak Idul Fitri Pak, mudun kabeh, wah masya Allah rahmat, jadi iso ngerasakno, bisa ngerasakno apa? Hujan-hujan tengah malam ini. Hujan-hujan. Belum lagi nanti biasanya ada yang ketampung di mana di gunung-gunung gitu nanti jadi air terjun. Seneng main, asyik. Dan kalau airnya kayak di Indonesia gini, tapi ya di Indonesia saiki ya mulai sesat banyune. Sampai kalau naik di gunung-gunung ini kadang airnya juga sudah sesat, masih ada kekeringan, masih ada apa? Bukan karena apanya, ya mungkin pada sholat. Termasuk orang tidak sholat itu menghambat rezeki. Dan juga kata Allah dalam hadits qudsi, dan aku akan hentikan sumber-sumber daya alam, saya hentikan. Makanya tidak maju-maju, makanya tidak makmur-makmur, terus masih bergantung dan lain sebagainya. Karena apa? Mungkin ya kita masih apa? Banyak yang belum sholat. Ya, banyak apa? Meninggalkan sholat. Jadi karena itu ya ikhwani ya, jangan sampai kita menjadi hamba-hambanya Allah ya, yang terus-terusan meninggalkan apa? Terus-terusan kita meninggalkan sholat. Jadilah para hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada Allah. Amalan kita tidak akan naik kecuali kalau sudah sholat diperhitungkan. Ini masih belum bisa berpahala bagi yang lain-lainnya. Jadi sholat ini menduduki peringkat ya, yang paling penting ya di dalam kehidupan kita ini apa? Termasuk peringkat yang paling penting. Jadi kalau kita memang hendak menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita jalankan yang namanya ibadah sholat. Kalau kita sudah jalankan ibadah sholat, insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin lan nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ya. Ya. Jadi harus tenang kalau kita sholat, insya Allah dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang selanjutnya adalah mengenai an-najasah, bab najis. Kita masih belajar bab najis ya. Nah, najis itu kullu mustaqdzar. Setiap barang yang kotor, menjijikkan, itu namanya najis secara bahasa. Ya. Yang kedua, kalau menurut fikih setiap barang kotor yang mencegah sahnya sholat, karena dia tidak diizinkan adanya hal itu untuk dibarengkan dengan sholat.
Jadi kalau itu ada, Anda sholat Anda tidak sah. Ya, ada, maksudnya ada najisnya itu pada diri kita, di badan kita atau di baju kita. Jadi najis itu nanti macam-macam. Ada najis yang memang di air najis, tapi di tempat lain tidak najis. Ada yang di baju najis, ya, tapi di air tidak najis. Paham ya? Nah, jadi harus dibedakan. Nyamuk mati, najis tidak? Nyamuk mati. Loh. Kalau matinya di baju kita atau di badan kita, najis, kita tidak boleh sholat dengannya. Ya, jangankan nyamuk, sayapnya nyamuk sudah menjadikan kita tidak sah sholatnya. Kalau itu di air, baru menjadi apa? Menjadi makfu, asal tidak dipateni. Ini tidak diceblek, blek melbu banyu. Najis itu kalau airnya apa? Air sedikit, air yang kurang dari berapa? 2 kula. Tapi kalau air 2 kula asal tidak merubah unsur-unsurnya, maka dia apa? Suci. Masih ingat ya? Yang kemarin. Baik. Jadi yang dimaksud mencegah sahnya sholat itu dikarenakan tidak diizinkan oleh syariat untuk ada dalam sholat. Ada barang kotor lain tapi nggak bikin sholat kita tetap membuat sholat kita sah, tapi menjijikan. Contohnya apa? Riak, ludah, kan jijik kan itu ya. Tapi boleh nggak itu ada waktu kita sholat? Boleh, tidak jadi masalah ya, seperti itu. Kemudian setelahnya itu tadi ada macam-macamnya. Yang pertama, najis itu adalah al-khamr wan nabidh. Khamr itu adalah yang sudah minuman keras. Jadi kalau saya cuman punya anggur perasan, tidak najis. Ketika dia sudah berubah menjadi apa? Najis. Bib, saya minum khamr ini tidak mabuk. Kenapa berdosa? Ya, karena kamu sudah minum najis. Kamu sudah minum apa? Najis. Saya beli legen. Legen mestinya ditaruh di kulkas ya. Sampai lupa, rupanya lampu mati kayak atau gimana, legennya sudah berubah. Fermentasinya sudah berubah. Artinya kalau diminum bisa memabukkan. Akhirnya jadi toa. Ya. Ada najis. Ada orang musim panas. Saya ingat itu dulu almarhum sudah tua, ya. Musim panas dia itu dikasih legen dari Gresik, taruh. Nggak taunya ketika dia hadir acara di mana, rupanya rumahnya dia lampu mati, ya, lampu mati. Wow. Tapi kan masih ada dinginnya itu masih ada, lampu mati. Terus dapat 2 hari ya si lampu mati, kulkasnya ini rusak. Saking kepinginnya gak sadar diminum sama dia legennya ini tadi. Iki lho ono legen enak diombe. Tuh kok wis tengik gini. Ojo-ojo, tapi ndak, mungkin ini yang bikin kurang bener. Ya, alasannya dia di husnudzonnya dia begitu. Ketika habis sholat asar di Masjid Serang mau pakai sandal itu luput terus. Padahal sandalnya di depan. Jadi mau loh, dah iso mlebu. Loh, endi san? Jadi sudah bikin apa? Sudah bikin mabuk ya. Ya, sudah bikin mabuk. Jadi apa saja yang memabukkan itu hukumnya adalah najis. Termasuk juga narkoba yang dicairkan hukumnya najis. Selain haram dia juga najis. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya nabidh. Nabidh itu ya cairan apa saja yang akan dijadikan minuman keras meskipun dia bukan dari perasan anggur. Ada yang dari perasan kurma, ada yang dari perasan-perasan lainnya, misalnya kayak model legen dan lain
dan sebagainya. Itu apa hukumnya dia? Kalau sudah berubah menjadi memabukkan, dia adalah najis, ya. Kena baju najis tidak sah untuk dipakai untuk sholat. Tapi kalau masih legen, nggak apa-apa. Kalau masih legen. Cuman kalau sudah berubah jadi toak, tidak boleh. Kecipratan bir najis, harus disiram. Nanti ada caranya kita, ya. Harus disiram, harus dicuci. Ya. Jadi barang-barang yang kena bekas sendok atau kena bir itu gelas apa najis. Najis, kecuali kalau dia sudah disiram pakai air ya sudah hilang najisnya. Makanya kalau sampai lihat Pujasera, tahu Pujasera? Di sebagian mall dan toko itu kadang tempat cucinya satu, tempat kora-koranya itu satu. Dan tidak mungkin kora-kora itu pakai air 2 kula, pasti airnya kurang dari 2 kula. Meskipun kadang pakai apa? Pakai keran, itu pun juga kadang wis campur jadi siji. Itu masih bisa menghasilkan apa? Syubhat. Apalagi kadang nanti makanannya itu tadi campuran. Ini satu toko menyajikan babi, sampai enggak. Jadi kalau yang sudah ada syubhat begitu, jangan. Lebih bagus kalau kita bisa di rumah sendiri, lebih hemat, enggak apa-apa. Lebih hemat, ya. Ya. Sekarang orang sudah tidak ada takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian khamr itu ada 2. Ada minuman keras yang dilindungi, ada minuman keras yang tidak dilindungi. Minuman keras yang dilindungi itu artinya yang kita tidak boleh merusaknya adalah minuman keras yang diperes oleh orang kafir, ya. Atau yang diperes oleh orang Islam. Jadi ada orang Islam punya anggur diperes, tapi tidak ditujukan untuk menjadi minuman keras, tapi akan dijadikan sebagai apa? Cuka. Ada kan hasil fermentasinya itu nanti pada akhirnya akan menjadi apa? Cuka. Kalau orang kafir selama tidak keluar dari arealnya dia sendiri, silahkan, kita tidak perlu mengambil kemudian kita pecahkan dan lain sebagainya. Jadi kalau di dalam Islam itu dulu ya yang daerah Darul Kufur, daerahnya orang kafir, ya terserah, itu dia haknya dia sendiri gitu. Selama dia tidak berada di lingkungan yang mayoritas Islam. Tapi kalau dia bawa itu ke lingkungan yang mayoritas Islam, harus ditindak. Harus ditindak. Mau jualan babi kayak mau jualan apa, kalau itu di masyarakatnya sendiri silahkan. Kita tidak melarang, tapi kalau di masyarakat kita ya jangan. Harus ditindak. Siapa yang menindak? Ya, itu biasanya tugas daripada yang berwenang, ya seperti itu. Ada yang tidak terhormat, artinya yang tidak dilindungi. Siapa? Khamr yang tidak dilindungi adalah yang diperas oleh seorang muslim. Perasan anggur ini tadi bakal dijadikan minuman keras. Paham ya? Itu tadi. Jadi nek ana wong totolan orang Islam totolan toa iku wis itu sudah, kalau bisa sama yang berwenang untuk dianjurkan, wajib dianjurkan. Kenapa? Karena orang gara-gara khamr ini sudah merusak badan dan juga sudah bakal merusak akhlak, memperparah keadaan. Ya, jangan kita anggap remeh, ya. Nah, jadi kalau sampai ada orang muslim jualan khamr, terus kita ambil, kita pecahin, atau diambil sama yang berwenang dipecahin, itu tidak wajib diganti. Paham ya? Tapi kalau misal kepunyanya orang kafir dan dia menjuali atau dia berada di daerah yang mayoritas itu adalah non muslim, dia jualkan untuk mereka, terus diambil sama pihak yang berwenang daripada muslimin untuk dihancurkan dan lain sebagainya, itu wajib untuk diganti. Kenapa? Karena itu adalah kerjaannya. Ya, karena itu sudah apa pemasukannya. Ya, ada satu orang itu dulu rekan kerja di Amerika. Jadi kalau dia tidak bisa tidur, dia mabuk, blek tidur. Besoknya pusing terus.
Dia lihat yang satu ini muslim, dibilang apa sih agamamu itu enaknya? Orang minum khamr tidak boleh, main perempuan tidak boleh, sini. Wis gini aja, kamu yang sulit apa? Oh saya ini harus minum bir, kalau sebelum saya tidur itu harus minum bir dulu gini. Kesulitan apa? Insomnia, tidak bisa tidur ya? Nah, kalau gitu, ayo ente ikut anak. Dijak hadir sholat Jumat. Hadir sholatul Jumat. Dia duduk di belakang, dikancani ambil temannya ini tadi, ambil kunci dikancani. Begitu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus adzan, ya kan? Alhamdulillah. Begitu ini nyampaikan khutbah, langsung dia itu yang tidur, ngorok. Dia bilang, ya Allah, ya akhir agama ini. Ana hadir sholat Jumat, saya tidak pernah tidur itu sekenyang ini, mesti. Nikmat sekali. Jadi bahkan suara imamnya dan suara khotibnya itu menjadikan hati kita tenang. Ya Allah, luar biasa. Hadza dinul haq, ini agama yang benar. Masuk Islam. Gara-gara regut ini tadi. Iya. Ini temannya Ustaz Hani Pak Agil. Ada temannya Ustaz Hani, kan dulu di Amerika dia. Ya. Sampai bisa tidur itu, dan bisa tidurnya dalam keadaan duduk, tidak pernah pengalaman dia itu. Biasanya orang Barat itu kepikirannya kepingin tidur, stres berat. Namun kok awak dhewe ati AC ndak ati AC, pokok buka baju cekrek, didampar di apa jenenge amben kah di mana, blek. Wasol sudah mi'raj balak-balik. Yang sholat Jumat ya. Tapi ya kalau kita jangan sampai turun pas ngorok ya apa. Tak suruh nulisin nanti dilarang ngorok gitu ya. Adzan ya, adzan. Adzan. حي
Jadi kalau najis masih padat. Jadi seperti khamr, minuman keras, itu kalau dia seandainya dipadatkan, ya ada minuman keras dipadatkan, ya apa proses tidak tahu. Atau katakanlah misalkan seperti ini narkoba dipadatkan, masih padat, ya itu kalau kebawa sholat dia masih sah sholatnya. Tapi kalau dia cair, ya sabu dicairkan atau misalkan pil-pil itu dicairkan, pil-pil narkoba dicairkan, ganja dicairkan, maka hukumnya dia adalah najis. Ya, tapi kalau dia masih padat, hukumnya dia adalah suci. Nah, paham ya? Kalau yang namanya khamr jelas ya, kalau yang khamr artinya kalau najisnya yang memabukkan ini tadi berupa cairan tidak sah dibawa sholat. Tapi kalau seandainya dalam bentuk benda padat ya, sudah memadat, maka jadi bukan es tapi ya, bukan es ya. Artinya dia benda padat, maka di saat itu misalkan kebawa sholat tidak jadi masalah. Taib. Kemudian yang selanjutnya setelah khamr dan minuman-minuman yang memabukkan lainnya adalah peringkat yang berikutnya adalah al-mayyitah, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati tapi tidak disembelih secara syariat. Ya. Atau disembelih bukan secara islami. Atau yang nyembelih orang yang dilarang oleh agama Islam. Siapa yang dilarang oleh agama Islam? Bukan. Jadi ada orang non muslim masih boleh nyembelih sembelihan kita. Misalkan Nasrani, Yahudi, selesai. Yahudi dan Nasrani silahkan. Tapi kalau misalkan Hindu tidak boleh, Buddha tidak boleh, Konghucu tidak boleh, mohon maaf Kejawen tidak boleh. Ya, Kejawen tidak boleh. Ya, sampai menyembah siapa? Saya menyembah Sang Hyang pokoknya semono wis. Artinya dia sama dengan yang Hindu, yang Buddha dan lain sebagainya, seperti itu. Maka dia ketika menyembelih meskipun itu tadi punyanya orang Islam, itu yang dia sembelih itu tadi meskipun memenuhi syarat, hilang sudah terputus urat makan dan urat nafasnya, tetap dia jadi apa? Bangkai. Ya. Apalagi hewan yang tidak boleh dimakan, jelas itu adalah apa, Bang? Bangkai. Hewan yang tidak boleh dimakan, hukumnya adalah apa? Bangkai. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan yang disembelih secara syar'i itu adalah hewannya itu masih bisa berontak. Ada yang sakit tapi masih berontak. Kemudian dia disembelih, tidak apa-apa. Kalau sudah lemes, sudah tinggal di sini saja disembelih, tidak bisa. Bangkai sudah. Paham ya? Nah, itu bisa sudah jadi apa? Bisa jadi bangkai. Atau hewannya itu mati tanpa disembelih. Tahu, hewan itu mati tanpa disembelih. Sebagian perusahaan di Eropa itu sapi-sapi kalau orang mau bikin sosis itu diginikan aja, dikasih kejut listrik. Krek. Pakai kejut listrik. Mati. Brek mati, brek mati. Itu apa? Suci apa enggak? Enggak suci. Bangkai apa enggak? Bangkai. Ya, seperti itu. Baik. Hukumnya hewan-hewan Indonesia ada dua itu. Dikejut dulu, tapi tidak mati terus dipotong. Dikejut dulu. Ya, kalau misalkan dia dikejutkan, dia kalau misalkan masih bisa, kiranya tidak sampai menyebabkan dia itu tidak terlalu parah, tidak jadi masalah. Cuman dia akan berdosa karena mengadab hewan. Nah, paham ya? Seperti itu. Jadi misalkan dikejutkan, jegrek, tapi otaknya dipukul, cuman masih bisa dia
gerak gini masih bisa, tapi ngelawan tidak bisa. Terus begitu disembelih masih tidak masalah. Tapi kalau sudah lemes semuanya all in, ya wis. Tidak bisa. Sampai hewan-hewan ini tadi yang hidup, ya, hukum semua hewan yang masih hidup itu adalah hukumnya adalah suci kecuali anjing dan babi dan keturunan daripada salah satu keduanya, keturunannya anjing atau keturunannya babi. Ya, jadi kalau ada anjing najis kalau dia itu cair. Jadi basah anjingnya atau babinya tadi basah. Tapi kalau sampai kering sama kering, ya tangan kering nyekel anjing kering, kita najis enggak? Enggak najis. Enggak najis. Karena apa? Kering sama kering. Artinya enggak perlu sampai 7 kali siraman dengan dicampur satu tanah, ya, enggak perlu. Tapi kalau misalkan salah satunya ada basahnya, baik itu basah kena air atau basah kena keringat, ya wis. Berarti najis. Saya megang kucing, kucingnya kena air hujan, najis enggak? Enggak najis. Suci. Tapi rambut-rambutnya, nanti ada pembahasannya rambutnya. Nanti tadi. Selama saya senang sama kucing, Beb. Kucing ini ada sebagian orang sudah nganggap kucing ini sudah kayak pasangannya sendiri. Wah, saking kucing ini gak iso ngerawuk gitu. Ciumi dia. Ada enggak? Sampai rela beli kucing sekian juta ini dan lain sebagainya. Makan. Ada satu bangga, saya punya 50 kucing. La haula wala quwata illa billah. Ya, memang tepak aku gak seneng kucing ya. Miri sampai kucing. Kalau dia masih hidup tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah mati itu dikatakan kalau seandainya matinya adalah dia mati tidak dengan cara disembelih bagi hewan yang boleh dimakan, ya, seperti onta, kambing, sapi, bebek, kerbau, ya. Itu kalau misalkan dia matinya tanpa disembelih, ya kan? Maka hukumnya dia adalah apa? Bangkai, dan bangkai itu hukumnya adalah apa? Najis. Ya. Semua bangkai itu tadi najis kecuali 3. 1 bangkai manusia dan najis, 2 bangkainya belalang, yang ketiga bangkainya ikan. Itu nemukan ikan mati di tengah jalan di pinggir laut. Boleh dimakan enggak? Iwa. Oh iya, kalau dimakan langsung jangan, jadi sushi ya, memang betul dimasak dulu katanya. Cerdas berarti itu. Ya, harus dimasak dulu. Tapi juga dicek matinya kena limbah enggak? Kalau kena limbah ya bahaya malahan. Nah, yang kedua, kalau hewan yang yang matinya yang boleh dimakan dan dia matinya dengan cara disembelih secara syariat, ya. Jadi yang menyembelih itu adalah yang halal untuk menyembelih, paham ya? Yaitu yang Islam atau yang Yahudi atau yang Nasrani, dan sudah hilang, sudah putus urat makan dan urat nafasnya, maka dia adalah suci. Gimana suci? Segini aja. Saya sholat, saya bawa daging. Saya sholat, saya bawa daging, tak taruh kresek, tak cangkul gini. Sah enggak sholat saya? Sah. Kenapa? Bukan najis, dia suci. Nanti, ya, suci. Yang ketiga, adapun tapi kalau yang hewan yang tidak boleh dimakan, maka hukumnya adalah najis meskipun disembelih. Ono kucing dibeleh, jegrek naudzubillah, ada anjing, ada boleh. Haram ya. Adapun hukum rambutnya hewan. Kalau hewan yang
halal dimakan, maka hukum rambutnya adalah suci. Kalau hewan yang tidak boleh dimakan setelah kalau terpisah dari badannya, bulunya kucing, bulunya apa lagi? Yang tidak boleh dimakan apa? Anjing jelas tidak boleh, itu kan najis mughalladz. Enggak, misalkan ya tahu nak bulune cecek iku, Pak. Macan, kelinci boleh dimakan. Kelinci boleh dimakan. Kuda boleh dimakan. Kera tidak boleh. Buaya tidak boleh. Tidak boleh dimakan. Hatta mereka bilang boleh, saya bilang tidak boleh. Sano. Sampai merinding buaya sekarang. Itu najis, ya. Bulu-bulu hewan yang tidak boleh dimakan, kalau dia sudah terputus, sudah terpisah, ya, itu hukumnya apa? Najis. Yang ketiga, kalau belum terpisah, ya dia seperti hukum hewannya itu tadi. Selama bukan anjing dan babi, dia masih dianggap suci. Bulunya kucing masih nempel pada anunya, bulunya kera masih nempel pada itunya, tidak masalah. Ya, gitu. Taib. Gadingnya gajah najis. Gadingnya gajah najis. Gading. Taring. Gajah ono taringe apa sih? Ono wae. Gajah. Duduk telali iki lho sing ngene. Pernah lihat gajah pernah? Lah iya. Dibikin kunci najis. Kunci najis. Makanya jangan pakai telalinya gajah kalau kunci. Kunci ada juga yang dari ikan duyung, tulangnya ikan duyung. Kenapa kok harus pakai dari gajah? Al-Habib Umar itu pernah dikasih tongkat dari tulangnya gadingnya gajah. Iki larang iki Bib. Dipaksa dikasihkan, dipegang sama Habib. Ya mungkin kalau dinilai uangnya. Tapi ketika itu kan daerah Afrika, ketika naik sudah ya, ini tak terima ya. Ente kasih tak terima. Ya. Diuncal kaget ya. Beb, kenapa kok dilempar? Ya, ini barang najis. Ya, ini barang najis. Perkara larang, urusan larang. Tapi ini barang najis dan sudah pindah kepemilikan kepada saya. Jelas ini. Kalau hukumnya anggota tubuh yang terpisah dari yang hidup. Ya kalau anggota tubuhnya manusia suci, Bos. Ada orang tangannya putus, ya suci. Asal tidak kena darahnya kita ya, atau apa bagian tubuhnya. Tapi cuci tangan. Tapi kalau dia kering sama kering tidak perlu cuci tangan. Dikasih tongkat dari gading, dari gadingnya gajah. Nah, kalau jadi anggota badan daripada hewan yang terputus itu seandainya ketika hewannya itu tadi hukumnya seperti hukum matinya hewan itu tadi, ya. Jadi kalau misalkan dari hewan yang disembelih yang boleh dimakan, misalkan onta, sapi, kambing, ayam, ya, dia disembelih, ya kan? Nah, kalau dia ketika matinya itu dihukumi suci, ya dia jadi suci. Tapi kalau dihukum ketika matinya dihukumi bangkai, maka potongannya itu sendiri jadi apa? Bangkai ya, najis. Naam. Akhir anak kita sampai di sini ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Betul. Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya
walaupun sebelum membidiknya itu dia sudah niat, sudah baca niatnya. Baca bismillah. Masih bangkai atau tidak? Ada di dalam fikih itu namanya babud dzabaih was-shayd. Bab hewan buruan. Jadi hewan buruan ini ya, asal yang boleh dimakan seperti rusa dan lain sebagainya. Kalau dia pakai tombak ya atau anak panah, kemudian sampai itu tadi mati, meskipun tidak disembelih tidak apa-apa. Paham ya? Karena itunya dia sendiri sudah termasuk sembelihannya. Paham ini? Ya, sama seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau pakai pistol, berburu pakai tembak, itu adalah bukan tajam tapi pemberat. Lah, pakai pemberat itu justru menjadikannya jadi bangkai, tidak boleh. Haram untuk dimakan. Nanti ya. Nah. Disembelih pada saat hidup, misalkan kalau sudah ditombak brek mati, ya sudah dimakan tidak masalah. Kalau ditembak itu misalkan ditembak kakinya, ya, dan dia tidak mati, masih ada gerakan, mau kita sembelih, tidak apa-apa, halal itu nanti jadinya, ya, seperti itu. Ya. Hanya waktu dari media sosial itu kan dengan ulama Banjar. Jadi katanya kalau kita sholat itu ada satu helai saja bulu kucing yang menempel di baju. Itu. Iya tidak apa-apa, teruskan. Itu katanya apa namanya? Batal. Batal. Bulu kucing dia najis aslinya. Kalau sudah terpisah dari kita. Kalau seandainya tidak seberapa banyak, artinya tidak lebih dari 3 helai, tidak lebih dari 3 helai, itu masih sah-sah saja. Sama seperti orang naik keledai boleh dimakan kan? Tidak boleh kan? Nah, jadi kadang kan orang dulu kan nempel, ya kan? Tidak mungkin kita kasih lemek gitu kan? Tidak mungkin kan? Mesti ada yang nempelnya. Jadi itu masih yutasamah fi. Jadi masih dimaafkan. Kalau seandainya satu. Tapi kalau satu sakret gini, itu tidak bisa ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dulu masalah kata. Kan saya belajar berapa? Beli ikan laut ini kura-kura itu pokoknya orang Filipin dibunuh kali belet pas dimasak, nggak tahu ikan yang dimasak saya makan gitu, waktu makan besoknya. Saya kok ikan pedus enak banget. Tahu kan dibelet gimana itu? Oh, kalau ikan tidak perlu disembelih. Kura-kura. Oh, kura-kura. Allah. Penyu ya, penyu berarti ya. Nah, kalau penyu itu di dalam mazhab kita adalah najis, Pak. Najis tidak boleh dimakan. Ya, yes. Sampai tobat tidak apa-apa sudah. Tidak apa-apa, biar jadi pengalaman ya. Nah, tapi tidak bisa di. Ya. Sahadat lagi Ustaz. Sahadat lagi. Tidak apa-apa. Jadi sudah itu tidak bisa termasuk. Ada seorang wanita bukan hanya sering lagi mengeluarkan darah, bahkan mengeluarkan darah, ya. Sehingga wanita ini bingung, apa ini istihadah, bingung. Karena bingung apakah masih wajib mandi haid, ataukah apa masih wajib mandi haid. Yang kedua bingung juga dengan masalah sholatnya, bingung dia. Kan darah itu selalu berbulan bulan itu. Ini penjelasannya pertama. Yang kedua tadi oleh Habib disampaikan masalah sholat. Saya teringat inna sholata makabiratun innal hasiliyah. Sholat itu adalah berat. Itu firman Allah.
Padahal kalau kita amati betul saya dan minta maaf ini dia. Sholat itu tidak bodohnya orang Jawa hanya bodoh umat hamid gitu. Baca doa gerakannya kecil. Yang sebenarnya kabiro ini ada kayak haji itu, orang haji kan kabiro itu berarti ada harta, ada tenaga, semuanya harus gitu. Apalagi kalau lihat zakat tanpa ada harta mungkin puasa pun juga terharus. Mengapa dari ibadah-ibadah kayak haji, zakat, siang itu gak dikatakan kabiro, makanya kabiro adalah sholat. Iya. Ini mungkin saja itu. Sholat jadi besar, kenapa? Karena dia tiap waktu. Sehari 5 kali. Paham ya? Kalau haji bagi yang mampu. Ya. Kalau zakat juga bagi yang mampu. Kalau sholat ini kamu mampu, tidak mampu tetap wajib sholat. Ya. Makanya dia dibilang berat. Beratnya bagi siapa? Bagi orang yang memang kayak seperti orang munafikin. Ya, seperti orang siapa? Munafikin. Itu paling sulit bagi dia untuk apa? Melakukan sholat. Kemudian kalau yang misalkan itu yang haid terus seperti itu, namanya dia mutahayyirah, bingung. Mutahayyirah itu haid itu dibagi jadi 7. Ya gini saja, kalau bagi orang seperti itu apakah dia tiap hari keluar darah? Yang pertanyaan yang pertama, tiap hari keluar darah? Enggak, tiap hari keluar darah, enggak. Kalau memang seperti itu, maka kalau misalkan dia tidak tahu, dicek ketika haid pertama itu tanggal berapa? Apakah awal bulan atau pertengahan atau akhir bulan? Paham ya? Kalau diketahui, ya kalau misalkan munculnya di awal bulan, oh saya biasanya awal bulan, berapa hari biasanya? 7 hari. Ya sudah, 7 hari pertama anggapan haid. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak tahu sama sekali, ya sudah. Berarti ini tadi namanya apa? Istihadhah. Ya sudah. Gimana kalau istihadhah? Ya sudah, dia mandi saja. Ya, orang istihadhah itu kan biar dia keluar darah, dia tetap wajib mandi. Dia mandi saja, ya kan? Dia mandi besar, mandi hilangkan junubnya. Terus setelah itu dia hukum sholatnya seperti orang yang kena salisil bol, seperti orang yang kena beser. Tahu ya? Jadi tiap sholat genti harus dia bersihkan, harus dia genti pembalutnya, kemudian dia wudhu langsung sholat. Jelas ya? Seperti itu. Itu banyak ya, saya jumpai beberapa orang juga ada ngalami seperti itu. Ya. Tetap wajib mandi. Ya, karena dia statusnya bingung. Ya, tapi kalau misalkan dia tahunya itu sudah, saya biasanya haidnya di awal bulan, terus dia ngalami seperti ini, maka dihitung aja. Biasanya di awal bulan berapa hari? 7 hari. Kalau saat itu tepat di awal bulan, sudah langsung kita hukumi dia apa darahnya haid. Ngerti dah? Setelah 7 hari, ya kalau memang masih terus, ya diteruskan saja sampai berapa? 15 hari naik terus mana? Ya sudah, setelah di atas 15 itu berarti dia apa? Istihadhah. Gampang, jangan sulit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini saya mau tanyakan tentang pemakaman kuburan. Itu kalau orangnya itu pas hubungan suami istri itu tidak boleh ikut memakamkan kuburan itu yang pertama ya. Yang kedua masalah itu daging onta saja. Daging onta itu kalau kita habis makan itu harus wudhu. Sedangkan daging lain-lainnya kayak sapi, kerbau itu atau kambing itu nggak pakai wudhu. Apa ada dasarnya materinya? Iya. Yang ketiga, kenapa orang ahli kita kok boleh potong korban, Ustaz? Sedangkan yang lain bisa ada atau darurat itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu yang pertanyaan pertama tadi itu hubungan suami istri itu tidak boleh ikut memakamkan di kuburan. Oh, suaminya tidak boleh memakamkan istri. Iya. Iya.
Orang habis hubungan suami istri. Ada yang katakan ini tidak boleh itu ya sudah boleh junub tapi tidak boleh itu memakamkan pas. Oh enggak, itu hanya mitos saja. Boleh, tidak apa-apa. Yang kedua, masalah daging onta. Orang habis hubungan suami istri, sudah mandi junub, katanya tidak boleh ikut memakamkan. Tidak boleh ikut turun ke dalam kubur gitu loh. Siapa itu lakinya? Iya, yang lakinya, ya pasti yang lakinya. Dia megang kan tidak sah. Kenapa? Kalau dia megang dia wudhu yang pegang isinya kan tidak. Oh enggak batal sudah, enggak batal sudah. Enggak batal. Yang kedua tadi itu onta. Itu dulu Nabi setiap kali habis makan onta biasanya beliau berwudu kalau mau sholat. Tapi sebelum wafatnya 2 tahun ditinggal sama Nabi. Itu termasuk 2 perkara yang ditinggalkan oleh siapa? Rasul SAW. Jadi kita cuman kata hukumnya dalam mazhab fikih Syafi'i, kalau orang habis makan daging onta dikarenakan gasnya banyak, takutnya dia terkentut tanpa dia sadari, ya kan? Maka disunahkan untuk berwudu, tidak menjadi wajib. Kenapa kambing dan sapi kok tidak seperti itu? Karena Nabi setelah makan kambing nggak pakai wudu. Gitu. Jelas ya? Terus tadi yang ketiga apa tadi? Oh, ahli kitab memang sesuai dengan nasnya yang ada membolehkan mereka wa ta'amuhum hillul lakum, dan makanan mereka halal bagi kalian. Ya. Sembelihan ahli kitab halal bagi kita. Seperti itu. Jelas ya? Ya nih. Ini. Ya. Sabar. Miyama, ayo. Yang dibilang ahli kitab itu dulu. Yang sekarang ini ahli kitab yang mana? Oh, mereka ini tidak nyembah Allah, nyembah menungso disembah. Dulu iya. Sekarang nggak ada orang Kristen nyembah Allah, nggak ada. Ya. Sudah. Apa itu boleh? Tidak, sudah. Mereka Yahudi dan Nasrani zaman sekarang tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Cuman ada Tuhan anak. Tuhan anaknya siapa? Ya, Nabi Isa itu dijadikan Tuhan juga oleh mereka. Lah ya, dulu juga sama seperti itu kepada Nabi SAW, dan itu masih dianggap ahli kitab. Zaman sekarang pun juga masih sama, gitu loh. Terus ini pertanyaan ibu-ibu, ngapunten, iya, orang yang apa sih? Apa? Nanti pakai kacamata. Apa ya? Ampun Habib, ini agak pribadi Ya. terkait dengan masalah kewanitaan. Terkadang kan di celana dalam kita itu ada kayak noda gitu, bukan keputihan, bukan mani, bukan pula mahdi, bukan pula wadi. Apakah itu najis ya? Selama adanya noda, ya, dia bukan madi, bukan mani dan lain sebagainya. Ya, kalau kita noda, kalau misalkan dia sifatnya kering, anggapan saja dari yang sebelumnya. Kalau taunya itu tadi dari yang sebelumnya, ya, maka itu tidak jadi najis. Tapi kalau misalkan dari yang sekarang-sekarang dan itu terlihat, bisa jadi itu tadi entah itu noda dari apa kek dan apa dan lain sebagainya, ya, maka itu bisa jadi najis, ya. Jadi kalau di celana itu ada noda. Ya. Apakah setiap noda yang ada di celana itu tadi najis? Belum tentu. Ya, belum tentu. Belum tentu najis ya, belum tentu najis. Dia cuman akan menjadi najis kalau sudah jelas itu bekas daripada darah kek, atau dari kencing kek, atau dari apa. Seperti itu.
Nah, jadi saya undang lagi tanggal 9 untuk hadir di sini ya. Ya, terakhir sampai naik. Ya. Jam 3 pas sampai di sini ya. Nanti sama juga buka bersama di sini. 9 Dzulhijjah hari Minggu. Nah, ya. Kita Arafahnya ikut pemerintah sebab waktunya saja berbeda. Sembayangi loh, waktu ini beda. Iya benda. Lah masa? Lah itu. Jangan. Kalau kerajaan Saudi sudah Arafah, ya kita harus ikut Arafah loh. Matlaknya itu berbeda. Lah wong sembayangnya beda kok inti. Apa dipodok loh? Tidak bisa. Hah? Itu kan cuma berbeda meskipun sudah beda wilayah jauh, Pak. Ojo maksudno di. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau tetap mengandalkan ikut sana Arafahnya, ya, dan besoknya masih Arafah, kita masih Arafah, sana sudah Idul Adha, pas sampai nyembelih atas dalil pemaksaan ini tadi, ini tidak akan jadi kurban. Tidak sah jadi kurbannya, malah jadi sedekah biasa. Dan di balik itu bagi yang mengerjakan seperti itu, kalau ada panitianya yang mengerjakan seperti itu, wajib genteni. Kenapa? Karena menggagalkan kurbannya orang. Jelas tak? Ya, sampai ada pertanyaan tak? Tidak ada, ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una fakina wa fakina lana rabbana badilna fi dinina wa yu'minuna wa zakat rabbi wafiqna wa fiqhum lima tadri qawlan wa fi'lan karama wasdukil kulla halalan daima wa akhirna anti ya ulama nukhra bil khair wa nukhra kulla syar Rabbana asy'alna kulla syukur Wa ridha minka uyun Wa qiyana Rabbana kulla tuyun Rabbana ta'tiyana rusul manun Wa ghfir rasul anta akraman satar Wa salatullahi tahshan mustafa Minal haqi ta'ala wal wafa Bita bikiri nasi shifa Wa ala ahli kirami syurafa Wa ala sahbi masabi al-hurar Allahumma atina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin